Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Rodatul Jana. Saya akan membahas materi tentang managing file. Oke, yang pertama, kita memiliki root atau slash. Nanti di Linux, semua yang ada di direktori ini, semua ada di atas atau di bawah slash ini, berbeda di Windows. Kalau di Windows, biasanya suka ada C, kemudian ada D, dan seterusnya. Berbeda dengan Linux. Kalau di Linux, semua direktori atau folder itu semuanya ada di slash atau root. Nah, nanti di bawah slash atau root itu ada banyak ya. Ada bin, sbin, home, user, dan seterusnya. Jadi, saya akan sedikit kasih gambaran umum saja. Kalau USR itu sama dengan program file. Program file di Windows atau istilah file aplikasi Linux sebagai besar tersimpannya di sini. Kalau di Windows sendiri, kita coba cek misalnya masuk ke C. Bentar ya. Kita masuk ke C. Di sini ada program files. Program files ini adalah tempat untuk menaruh aplikasi-aplikasi di Windows. /usr ini sama dengan tempat penyimpannya aplikasi-aplikasi yang diinstalkan di Linux. Kemudian yang kedua yang agak penting itu adalah etc. etc itu adalah tempat-tempat buat konfigurasi di server atau penyimpanan konfigurasi atau settingan aplikasi service. Lalu ada juga yang penting itu adalah /home. /home ini adalah tempat penyimpanan user atau user. Atau kalau user ini dibuat itu biasanya terbuatnya otomatisnya ke sini. Nah, di sini misalnya ada user seed techno. Tekno ini, user seed nekto ini adalah nama-nama user dari user. Jadi kalau kita bikin user itu pasti tersimpannya di sini, otomatis terlihat juga di sini. Makanya di sini folder user di bawah home. Folder user di bawah home ini, folder user ini sama seperti my document pada Windows. Jadi di dalam Linux itu sendiri, yang jelas semua direktori atau user, semua direktori atau folder, semua di bawah root atau slash ini. Berbeda dengan Windows, yang dia berdiri sendiri. Bentar. Berbeda dengan Windows, dia berdiri dengan diri sendiri seperti C dan D dan seterusnya itu. Direktori yang benar-benar terpisah artinya dalam partisinya itu memang terpisah partisinya kalau ini tergabung dalam partisinya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba cek di Ubuntu Client. Kita masukkan passwordnya. Ini sudah masuk di menu files. Nah, di sini kita akan diarahkan masuk ke dalam explore-nya atau direktor dan secara default kita akan diarahkan ke home directory. Jadi, ini adalah tampilan utama yang ditampilkan di dalam Linux. Oke. Nah, di sini tempatnya sama dengan /home user. Nah, kita coba cek, bisa dilihat dari sini. Kita klik kemudian bentar. Kita klik properties. Nah, biar kita bisa melihat posisi kita di mana. Di sini ada parent folder. Parent folder itu adalah
folder di atas kita itu adalah /home/home. Tapi tidak disebutkan kita berada di folder mana ya. Atau kalian bisa masuk ke dokumen, kemudian kita ke dokumen, kemudian kita klik properties lagi. Nah, perhatikan di sini bahwa kita untuk parent folder ini parent foldernya adalah /home/user1. Artinya home ini tadi benar, yaitu home user seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke directory root, masukkan ke outer location ini. Lalu di sini ada komputer ya. Kalau teman-teman perhatikan di kanan ada slash. Jadi kalau kita klik bahwa di sini ada banyak banget isinya, ada berbagai macam direktori yang tadi kita bahas. Ada bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, dan seterusnya. Dan kemudian di sini kita perhatikan ada salah satu USR yang isinya adalah tempat instalasi dari aplikasi Linux. Sekarang kita coba masuk ke directory home. Di sini hanya bentar. Nah, di sini hanya ada satu. Kenapa ada satu? Jadi di Debian kita untuk saat ini hanya memiliki satu user saja, belum punya beberapa user ya. Itulah kenapa di sini hanya ada direktori. Oke, kita back. Ini kita berada di snapshotnya lagi. Nah, ini adalah home root-nya, dan teman-teman perlu hati-hati ya. Jadi selain slash itu ada juga direktori yang namanya root. Bentar, saya cari yang namanya root ini nih, yang ada silangnya. Dan teman-teman perlu hati-hati di yang namanya root ini, direktori root ini berada di bawahnya slash. Jadi teman-teman jangan bingung, intinya kalau slash itu root directory atau direktori utama banget. Jadi penamanya memang sama tapi berbeda. Tapi di dalam slash itu ada yang namanya root. Jadi penamaan slash tadi namanya root, dan ini juga namanya root, namun root ini merupakan home directory dari root. Kalau kita masuk, ini harus menggunakan password karena kita loginnya pakai user. Atau kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminalnya, kita klik login, lalu kita kasih passwordnya. Oke. Nah, ketika kita masuk dengan perintah cd /root/ itu kita bakalan masuk ke dalam home root-nya dari si root, yaitu ke menu utama atau tampilan awal dari root seperti itu. Jadi intinya /root yang ada di bawah root itu adalah home dari root-nya itu sendiri. Namun slash itu adalah induk atau akar dari root. Tapi kalau home biasa itu direktorinya di home biasa ya.
Kalau kita mau masuk ke root itu, perintahnya adalah cd spasi slash. cd itu adalah perintah untuk masuk ke dalam direktori. Kalau nggak percaya, kita bisa dengan pwd. Oke. Nah, sekarang kita berada di posisi root. pwd itu untuk melihat posisi kita ini sedang berada di mana. Kemudian, perintah ls. ls ini untuk melihat isi direktori yang kita tempati saat ini. Kalau kita enter, isinya adalah bin, boot, dev, etc, home, dan seterusnya. Oke, kita coba akan masuk ke home di terminal. Kalau di terminal, untuk masuk ke home, maka perintahnya harus menggunakan cd home. Karena kita berada di root, ya kita untuk masuk ke home, kita hanya mengetikkan cd home. Kemudian kita enter, sudah di enter. Kalau kita pwd, berarti kita sekarang ada di slash home. Kalau kita ls, dalam home ini adalah direktori namanya user kita, yaitu user 1. Kalau kita mau masuk ke dalam user ini, kita hanya mengetikkan cd user. User 1 ya. Nah, ini namanya relative path. Jadi, kalau kita mau masuk ke user, tidak perlu memasukkan struktur directory dari awal atau menuliskan dari slash. Contohnya, kita ingin masuk ke directory slash etc. Kalau misalkan kita mau masuk ke dalam etc, maka kita harus menggunakan absolute path. Maka, kalau mau masuk, kita menggunakan perintah cd slash etc slash. Lalu kita enter. Jadi kalau kita sekarang di pwd, posisi kita ada di etc, jadi dimulai dari root atau kita mau masuk ke user cd ini. Misalkan cd user 1. Di sini ada keterangan no such file or directory. Nah, karena ketika kita mengetikkan cd user seperti ini, maka terminal akan mencoba masuk ke direktori user yang ada direktori etc ini. Jadi, Linux ini akan membaca apakah nama user ini ada atau tidaknya di slash etc ini. Jadi, kalau kita tidak menemukan, maka dia keterangannya seperti ini. Tapi, jika ada, maka dia akan masuk. Jadi, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam user, maka dia harus menggunakan absolute path, yaitu dengan perintah cd spasi slash home slash user slash. Maaf, saya ulangi. Nah, di sini kita berhasil. Kalau kita mau cek, kita perintahkan pwd. Dan sekarang kita berada di user. Kalau kita mengetikkan cd gelombang, maka dia akan otomatis masuk ke dalam root atau ke dalam home rootnya, yaitu pwd slash root. Sekarang kita akan coba beralih ke user atau user biasa ya. Kemudian user user 1 password, lalu cd gelombang. Ini sekarang kita berada di karakter ini. Kalau kita pwd, sekarang kita berada di slash user 1. Karakter ini adalah home user. Kemudian, sekarang ada karakter yang namanya titik 1.
Kalau misalnya kita klik ls, ini bisa melihat isi direktori home user ini ya. Jadi kita mengetahui berada di mana kalau sekarang kita mengetik ls titik. Ini sama karena kita menunjukkan dari direktori yang sekarang. Kalau cd titik 2, maka kita akan masuk direktori di atasnya. Kalau kita masuk ke user cd user 1 slash, lalu kita pwd, ini posisinya ada di user, kemudian di ls, lalu cd downloads. Kalau udah di dalam downloads, sekarang kalau kita ingin kembali masuk ke dalam user, maka kita akan mengetikkan perintah cd titik 2. Maka dia akan kembali satu direktori ke atas sebelumnya. Kita masuk ke salah satu direktori yang lain, misalnya cd slash etc slash. Kemudian kita masuk cd, maka kita akan masuk ke home directory. Jadi cd doang artinya kita masuk ke home directory. Kita buktikan masuk ke root password. Nah, di sini adalah slash user. Kalau kita mau ke home root, kalau kita mau ke home rootnya, maka kita akan mengetikkan cd, kemudian enter, maka dia akan otomatis masuk ke dalam home rootnya. Kalau kita pwd, kita lihat kita masuk ke dalam home rootnya. Alihkan ke user biasa, perintahnya yaitu user 1. Sekarang kita ketikkan cd agar kita masuk ke home directory kita ya. Kalau kita pwd, sekarang kita ada di slash home slash user. Kalau kita ls di sini, kita lihat ada beberapa folder atau directory. Jadi kalau berwarna biru itu directory ya. Sekarang kita coba buat suatu file di sini. Caranya adalah menggunakan perintah touch. Nama filenya adalah a.txt. Kemudian enter, saya ls. Nah, direktori yang berwarna biru, kalau direktori itu berwarna biru, kalau file itu berwarna hitam. Di sini kita sekarang berhasil membuat a.txt. Saya akan membuat file di dalam dokumen, masuk dulu ke dokumen cd documents. Lalu kita touch b.txt, kita ls. Sekarang kita melihat bahwa kita memiliki b.txt. Kalau kita pwd, kita posisinya ada di home user dokumen dan kita berhasil membuat b.txt di folder atau directory dokumen. Atau cara kedua, sebenarnya kita tetap berada di slash home slash user saja tanpa cd dokumen yang tadi. Sekarang kita cd titik. Jadi kita masuk ke user directory yang sebelumnya atau kita bisa pwd. Untuk memastikannya, sekarang posisi kita berada di slash home slash user. Nah, untuk membuat file di dokumen tanpa harus menggunakan perintah cd dokumen, ini bisa menggunakan dengan perintah touch dokumen
documents slash share.txt. Kita coba enter. Nah, sekarang kita coba ls documents perintah ls ini artinya untuk melihat apa yang dia perintah ls ini artinya untuk melihat apa yang di dalam isi direktori, namun ditambahkan perintah direktori yang lain. Maka dia akan memperlihatkan isi dokumen tersebut. Atau kalau misalnya kita ingin melihat isi dari etc, berarti kita didefinisikan sebagai absolute path ya. Misalkan ls /etc/ Nah, jadi kalau kita ingin melihat etc tanpa masuk ke dalam direktori, etc mungkin menggunakan perintah x absolute path. Oke, kalau kita ls lagi, sekarang kita ada di file yang ditambahkan yang tadi. Kemudian, kalau kita lihat di dokumen ls documents slash, ini kita ada di file yang sudah dibuat sebelumnya. ls itu adalah perintah untuk melihat isi suatu direktori. Kita bisa langsung menggunakan perintah ls, kemudian ketikkan ls langsung enter, itu adalah melihat isi direktori atau direktori terakhir. Atau kita juga bisa mendefinisikan direktori tujuan, yang artinya kita ingin melihat isi dari direktori tertentu di sini. Kita menggunakan relative path, kemudian dokumen ls dokumen, yang artinya kita ingin melihat isi dari direktori dokumen seperti ini. Tapi kita bisa juga menggunakan absolute path. Kita bisa menggunakan perintah ls home supaya bisa melihat isi dari suatu direktori home. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar menggunakan ls secara detail. Jadi, beberapa opsi atau parameter yang bisa kita gunakan untuk bergandengan dengan ls ini. Yang pertama, kita akan menggunakan ls min l. Ini adalah perintah untuk melihat isi dari detail dari file atau direktori. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ls tampilannya seperti saja sederhana, tapi kalau ls min l, oh maaf, sorry, tadi salah. Kalau misalkan ls min l itu keluar lebih detail. Selanjutnya ada ls min a. Nah, kalau ls min a itu artinya melihat semua isi file, baik itu file atau direktori, tapi semuanya, termasuk dari yang highland. Selanjutnya, kedua, direktori ini kita gabung jadi ls min la. Kemudian kita enter dulu. Kemudian ada perintah yang lain, yaitu ls min r besar. Itu artinya recursive. Untuk pengujian, kita akan bikin file baru, misalnya di dalam desktop. Kita di dalam desktop kita akan membuat file di .txt touch touch this
contoh sorry slash d.txt yang artinya kita membuat .txt di desktop. Jadi kalau kita sekarang ls min r besar lagi di dalam ini kita memiliki ini semua, sedangkan di dalam direktori desktop ada d.txt di dokumen B dan C. Ada dokumen lalu yang lainnya masih kosong. Perintah untuk membuat sebuah direktori adalah menggunakan perintah dir atau mkdir dia ini saya sudah membuatnya, jadi nanti saya akan ulangi lagi aja. Mkdir ini adalah perintah untuk membuat sebuah direktori, dilanjutkan dengan nama direktori yang akan dibuatnya, misalkan dir A. Dir A itu singkatan dari direktori A. Kemudian enter, maka kalau kita ls maka kita sudah membuat direktori yang namanya dir A, dan ini selain dari dir A kita juga bisa membuat direktori lebih dari satu direktori secara bersamaan. Maka perintah untuk membuat direktori secara bersamaan yaitu dir B, dir C, dan dir D. Ini saya sudah membuat semuanya, tapi saya tetap lanjutin karena direktori yang akan kita buat ini dikasih jarak dengan spasi, maka dia akan menjadi direktori baru yang dibuat secara bersamaan. Kita coba lalu ls. Lalu kalau kita lihat dengan menggunakan perintah ls min l, itu kita bisa lihat bahwa dir A, dir B, dir C, dir D ini adalah direktori. Lalu misalkan contoh kasus kalau kita mau bikin direktori di direktori yang lain, semisalkan kita akan mau direktori di desktop misalkan, maka kita langsung menggunakan mkdir stop slash dir E. Nah, saya juga di sini sudah membuat, tapi saya tetap melanjutkan. Kita lanjut saja ls. Kalau kita lihat di sini, dir E tidak akan terlihat pada direktori slash home slash user, tapi akan dibuatkan di dalam direktori desktop. Kalau kita lihat menggunakan perintah ls min r, itu kita akan terlihat bahwa dir E dibuat di dalam direktori desktop. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam direktori desktopnya ya. Lalu contoh kasus yang lain, semisal kita akan membuat direktori percabangan. Misalkan sebagai contoh kita akan membuat misal slash home slash user 1 slash dir f slash dir g slash dir 4. Jadi kalau misalkan ingin membuat sebuah direktori percabangan seperti ini, jadi dir H itu dibuat di dalam dir G, dan dir G itu dibuat di dalam dir F. Kita akan menggunakan perintah mkdir dir F slash dir G slash dir H. Nah, kalau kasusnya seperti ini, di sini akan keluar sebenarnya akan keluar no such ya, no such file director. Berarti kalau misalkan tidak ada no such-nya, berarti itu masuk. Kalau kita ingin membuat direktori dir H, maka kita harus memiliki dulu dir G, dan
kalau kita ingin membuat dir G, maka kita harus memiliki dir F terlebih dahulu. Maka untuk membuatnya kita menggunakan perintahnya mkdir dir F. Saya sudah mempunyai, kita sudah membuat. Jadi kita lanjut saja. Kita setelah mkdir dir F, kita tambahkan mkdir dir F, lalu dir G. Setelah itu kita lanjutkan dengan dir H. Barulah bisa terbuat direktori dir H, karena dir H dibuat setelah ada direktur dir G. Dan direktur dir G bisa dibuat karena sudah memiliki direktur di F. Kalau kita klik ls spasi terbesar, lanjut ls, supaya tidak terlalu panjang kita ketik saja ls min terbesar dir F. Jadi hanya menampilkan isi susun dari dir F. Kita akan membuat direktori percabangan 3. Kita akan membuat perintah mkdir min p dir I, dir J, dan dir K. Jadi kita akan membuat dengan kasus yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita akan membuat direktori-direktori ini langsung dibuat secara bersamaan. Jadi kalau sebelumnya dir J itu tidak akan bisa dibuat kalau dir I-nya belum dibuat. Dan dir K tidak bisa dibuat kalau dir J-nya itu belum dibuat. Nah, dengan perintah min p ini, maka direktori yang akan kita buat itu langsung akan dibuatkan semuanya. Kalau kita lihat isi dari dir I ini, maka dir I di dalamnya sudah dibuat dir J dan dir I dir J di dalamnya sudah dibuatkan dir K, dan dir I, dir J, dir K-nya tentunya di dalamnya masih kosong. Jadi untuk pembuatan direktori ini bisa dilakukan dengan cara pembuatan dengan subdirektori menggunakan perintah min p. Cara mengcopy paste di dalam terminal, yang pertama kita menggunakan perintah cp search destination. Cp search destination. Bentar, destination. Di sini kita akan lihat dulu direktori DNS. Kita ketikkan dokumen di sini ada file b.txt dan c.txt. Nah, sekarang b.txt ini kita mau copy. Perintahnya adalah cp dokumen i.txt user maka kalau kita cek sekarang, B sudah berada di direktori yang ada sekarang. Jadi sebelumnya ada di dokumen, sekarang ada di direktorinya. Kita akan cek di dokumen pun masih ada di
dokumen. Nah, di dokumen juga masih ada. Jadi artinya B ini dikopikan ke dalam keren directory yang sekarang atau /home /user. Namun ada cara lain, misalkan dengan perintah yang tadi hanya saja kita akan copy adalah c.txt karena c.txt berada di dokumen juga. Kita akan mengkopikan ke current directory di mana tadi sudah dikatakan kalau current directory itu bisa juga dengan titik karena titik atau slash posisi kita berada saat ini itu sama. Sebelumnya kita cek dulu posisi kita berada di /home/user. Kita cek ke WD. Kalau kita ls lalu ls titik itu sebenarnya sama aja, makanya ketika kita akan mengkopikan dokumen yang di dalamnya ada c.txt, kita kopikan ke titik, maka itu sama dengan dokumen c.txt titik. Kalau kita cek kembali, ls sekarang C berada di dalam direktorinya. Lalu berikutnya bagaimana jika mau membuat file atau memindahkan file lebih dari satu. Maka kita menggunakan perintah txt b .txt c.txt. Terakhirnya dir a. Sekarang kita cek dir a dengan ls dir a. Maka sekarang dir a itu memiliki file a, b, dan juga c.txt. Tapi kalau misalnya kita buat dengan hal yang sama, namun di akhirnya dengan file itu tidak bisa karena destination-nya belum ada, maka nanti akan tertulis is not a directory, tujuan atau targetnya tidak ada. Kita cek dulu dir b. Di dir b ini kebetulan masih belum ada isinya, kita akan kopikan yang ada di dalam karena directory ini. Semuanya yang ada, yang A, B, C itu kopikan ke dir b. Maka perintahnya adalah cp bintang titik txt dir b. Kalau kita ls dir b yang sebelumnya belum ada apa-apa, sekarang memiliki dir a, dir b, dir c. Jadi bintang ini menunjukkan bahwa semua file, semua yang berekstensi txt, semuanya akan dikopikan ke dir b. Itu contoh kasus yang pertama, atau kita bisa lihat ls min terbesar. Lalu berikutnya misalkan di tengah-tengah ada directory atau salah nulis, kita cek dulu dir c-nya, ls dir c. Karena dir c ini kosong, belum ada apa, kita akan mengkopikan misalnya cp a.txt .txt c.txt dir d dan dir c. Kemudian kalau kita enter di sini ada omitting direction dir
D. Hanya dir D, jadi yang A, B, dan C-nya tercopy ke dir C, namun dir D-nya tidak, namun dir D-nya dia tidak tercopy di sini karena tidak ada spesifikasi yang jelas untuk dir D. Kalau kita cek ls dir C, itu sekarang dir A, B, C-nya sudah masuk, namun dir D-nya tidak ada. Kalau ingin mengkopikan direktori, misalkan cp dir D, dir C, itu sekarang dir A, mengkopikan misalkan cp dir D, dir C, mengkopikan dir D ke dir C itu tidak bisa karena di sini dir D merupakan direktori bukan file. Jadi kalau dia menggunakan pengkopian nya direktori, maka dia harus memiliki harus lebih spesifikasi lagi, maka dia harus menambahkan -r dengan perintah cp -r dir D, dir C. Jadi nanti dir D ini akan dikopikan ke dir C dengan karakter tambahan yaitu -r. Kalau kita coba dia tidak akan error. Lalu kalau kita cek misalnya ls -r, lalu berikutnya adalah mengcopy jika direktorinya lebih dari satu. Itu kurang lebih konsep dasarnya sama. Kita cek ls, ada dir F dan dir I, ya ada dir F dan dir I. Kalau kita mau mengkopikan dir F karena dir F itu memiliki subdirektor ya. Jadi kalau misalkan kita cek ls -r dir F, dir F itu memiliki subdirektori dir G dan dir G. Dir G-nya memiliki dir H. Jadi kalau mengkopikan cp -r dir F, dir D, kalau kita lihat ls dir D, maka di dalamnya ada dir F. Jadi kalau kita lihat secara detail ls -r dir D. Sekarang di dir D itu ada dir F, yang dimana dir F itu memiliki dir D dan dir D memiliki dir H, dan dir H masih kosong. Sekarang kita cek dulu history yang sudah kita kerjakan dengan perintah history. Jadi history itu melihat komen-komen yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Perintah mv itu dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mv adalah perintah untuk melakukan rename atau mengubah nama. Dan yang kedua, mv berfungsi untuk melakukan pemindahan data atau file. Oke, kita langsung mempraktekkan saja. Yang pertama, mv itu perintahnya perintah yang pada dasarnya hampir sama dengan cp atau copy, yaitu perintah yang dimana semua komen diawali dengan nama file lalu source dan diakhiri dengan destination. mv source destination. Semisal kita akan melakukan rename fungsi dari mv ini, kita akan merename file a.txt menjadi yang lain. Perintahnya mv a.txt menjadi unknown.txt, lalu kita ls. Jadi perintah mv ini bisa merubah yang tadi awalnya namanya
a.txt menjadi anel.txt. Kalau kita lihat yang tadi mulanya pada a.txt jadi anel.txt, ini untuk mengganti nama, begitupun pada direktori kurang lebih konsep sama. Hanya saja nanti fungsi kedua adalah melakukan pemindahan kalau tadi merubah di mana nama file menjadi nama yang lain, dan ini bisa juga dikombinasikan dengan destination-nya. Misal nama filenya itu adalah c.txt. Sebelum itu kita cek dulu dir c-nya, ls dir c. Mungkin kita akan bikin dir e, mkdir dir e, maaf, lalu kita ls, di mana dir e ini kalau kita cek nanti tidak ada isinya sama sekali. ls dir e itu masih kosong. Nah, sekarang kita akan merename si ini, namun dipindahkan secara langsung di dir e. Di sini perintahnya adalah mv c.txt dir /c home, lalu user.txt. Sekarang kita kalau cek ls, sekarang sudah hilang dari current directory. Dia bakal berpindah ke dir e. Kalau kita cek dir e ls dir e, maka sekarang dir e adalah mengandung isi dari file yang sebelumnya. Saya akan coba melakukan perubahan data yang dimana data tersebut sama namanya. Kita lihat dir a, ls dir a, maaf, di dir a itu ada a.txt, c.txt. Kalau seandainya saya membuat nama file namanya adalah touch dir a, lalu ls, di sini akan ada dua nama yang sama, touch dir a ls. Nama file dir a-nya nggak ada. Kalau kita masuk ls dir a, dia nggak ada karena nama filenya sudah ada. Jadi tidak bisa merename. Maka dari itu kita akan mencoba melakukan pemindahan dari suatu direktori ke direktori yang lain. Misalkan di sini ada dir i, ls dir i. Dir i ini ada dir j, atau kita lebih gampangnya dengan ls dir i. Di dir i ini kita memiliki direktor dirk, dan di dalam dir i ini memiliki dir j, dan dir j memiliki dirk. Dan di dalam dirk masih kosong. Kita akan memindahkan dir j ini ke dalam dir b. Misalkan maka perintahnya adalah mv diri dir j spasi dir b. Kalau kita enter, maka dia akan pindah secara otomatis. Jadi kalau kita cek lagi ls min dir i, maka di dir i itu sekarang sudah tidak memiliki dir j dan dirk. Karena dir i sudah pindah ke dalam dir b, mari kita cek ls min dir b. Nah, di dalam dir b sudah ada pemindahan data dari awalnya dir i.
Kalau kita lihat di sini ls sebentar, ls ada file yang umumnya new.txt dan b ya. Oh ya, ada dua ya, kemudian sisanya ada direktori. Perintah rm adalah perintah untuk penghapusan file, maka di sini kalau kita ingin menghapus file b, maka b ini kita tuliskan rm b.txt. Maaf, salah. Maka b akan hilang, dan jika kita memiliki beberapa file, jika kita memiliki beberapa file, misalnya touch b.txt, a.txt, a from dir b.txt. Di sini kita sebagai contoh ada memiliki satu jenis 4 file. Maka untuk menghapus 4 file ini, untuk menghapus 4 file ini itu bisa menggunakan rm a bintang .txt. Jika kita hanya ingin menghapus yang berinisial A, setiap yang berinisial A, maka semua akan dihapus, jadi yang B-nya akan dibiarkan S. Maka di sini yang tersisa hanya B, hanya inisial B. Lalu bagaimana jika kita mau remove atau menghapus direktori? Di sini direktori ada banyak, kita akan coba melakukan remove pada dir. Untuk meremove itu perintahnya rmdir dir. Untuk meremove maka dir sekarang sudah tidak ada, tapi dir ini bisa dihapus karena dia tidak memiliki subdirektori atau file. Kalau dirf, kalau kita cek ls dirf itu memiliki dirg, maka dia memiliki subdirektori yang lain. Maka ketika kita memberikan rmdir dirf itu tidak bisa. Kalau tadi kita menggunakan rmdir dia bisa dihapus karena dirinya sendiri di dalam kosong, di dalamnya kosong, maaf. Lalu bagaimana jika kita menghapus direktori yang di dalamnya memiliki file? Maka perintahnya adalah rmdir print p dirf. Kalau tidak bisa, kita pakai perintah rm -rf dirf. Nah, kita ls dulu, baru dia bisa menghapus direktori yang f, begitupun yang dir e. Karena dir e itu sendiri memiliki di dalamnya file, jika memiliki file maka dia harus menggunakan perintah rm -rf dirf. ls. Kalau direktorinya ada menggunakan rm itu tidak bisa ya. Kita cek lagi, jadi ls dir d. Nah, dari dir d ini ada direktorinya di dalamnya, maka mau menghapus rmdir dir b, kita ulangi. Nah, di dir d ini ada direktorinya di dalamnya, maka mau menghapus rmdir dir b. Nah,
itu tidak bisa dihapus. Tapi kalau kita membuat directory yang baru, misalkan mkdir, dir e. Nah, sekarang dir e sudah ada dan sekarang kita coba hapus dengan perintah rmdir dir e, lalu kita ls. Itu bisa dihapus karena rmdir perintah untuk menghapus direktori kosong saja. Kalau rm saja